Halo semuanya, selamat datang di channel YH Nedi. Senang banget rasanya bisa balik lagi nyapa kalian di ulasan visual kita kali ini. Nah, buat kalian para remaja yang mungkin mikir kalau sejarah kerajaan kuno itu isinya cuma susunan batu tua yang ngebosenin, wah, mending pikir ulang deh. Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah cetak biru dari masa lalu yang super keren. Kita nggak lagi ngebahas soal desa kuno yang sepi, tapi kita bakal ngebedah sebuah mega city. Yep, kota metropolitan raksasa yang peradabannya jauh-jauh mendahului zamannya. Coba deh kalian bayangin sebentar. Di abad ke-13, pas banyak wilayah di dunia ini masih cuma berupa permukiman sederhana, di bumi Nusantara kita ini ternyata udah ada sebuah kota yang super sibuk, padat, dan dirancang dengan ilmu teknik yang luar biasa maju. Kebayang nggak sih hiruk pikuknya kota metropolitan zaman sekarang, tapi ini versinya ada di ratusan tahun yang lalu. Nah, itulah yang bakal kita obrolin hari ini. Sebuah kota yang jadi jantung dari salah satu peradaban terbesar yang pernah ada. Tempat yang kita omongin, ini namanya Trowulan. Dan tolong, jangan bayangin Trowulan ini cuma sekedar reruntuhan berdebu ya. Berdasarkan kajian para arkeolog, Trowulan ini adalah pusat epicentrum benar-benar jantungnya peradaban maritim kerajaan Majapahit. Dari titik inilah, sebuah kerajaan raksasa ngendaliin politik, ekonomi, sampai budayanya. Intinya, ini adalah ibu kota yang luar biasa besar dan kuat banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mega City kuno Majapahit. Kayak yang saya bilang tadi, Trowulan itu bukan kerajaan biasa, tapi sebuah mega city dengan infrastruktur yang canggih abis. Mereka udah ngebangun tembok tebal bersabuk parit buat sistem pertahanan yang super strategis. Terus, mereka juga punya jaringan air yang cerdas dan terstruktur banget, mulai dari kanal sampai kolam segaran. Belum lagi gapura megah kayak Uringin Lawang, yang dirancang bukan cuma buat estetika doang, tapi benar-benar punya fungsi tata kota yang efisien. Fakta ini nunjukin kalau perencana kota Majapahit itu udah sekelas sama urban planner zaman modern. Coba deh kita bandingin tata ruang Trowulan kuno sama konsep smart city atau kota pintar masa kini. Prinsipnya mirip banget guys. Mereka punya manajemen air yang luar biasa buat nyegah banjir, zonasi wilayahnya jelas, dan rekayasa lingkungannya udah mikirin soal keberlanjutan. Mereka udah kepikiran hal-hal sekompleks itu ratusan tahun yang lalu. Keren banget kan? Lanjut ke bagian kedua. Rahasia sukses pemimpin Majapahit. Kalian pernah dengar istilah Hasta Mandala nggak? Berdasarkan catatan sejarah, Hasta Mandala ini adalah strategi zona geopolitik dan penentuan wilayah teritorial maritim yang dikuasai sama Majapahit. Poin pentingnya di sini, mereka itu nggak cuma jago tempur di darat, tapi mereka punya visi kelautan yang tajam dan penguasaan teritorial maritim yang terstruktur rapi. Visi inilah yang bikin pengaruh mereka bisa menjangkau hampir ke seluruh Nusantara, bahkan disegani banget di Asia Tenggara. Terus, gimana sih karakter para pemimpinnya? Nah, menurut analisis dari Jurnal Universitas Nasional, ada sifat-sifat kepemimpinan Majapahit yang bisa banget kita jadiin semacam hacks atau tips sukses buat anak muda zaman sekarang. Pertama ada Satya Bhakti Prabu, yang artinya loyalitas tanpa batas buat nusa dan bangsa. Terus ada Wicaksaneng Naya, alias jago berdiplomasi dan ngatur strategi. Dan yang ketiga, waspada Purwata, yaitu selalu waspada dan rajin introspeksi diri buat terus jadi lebih baik. Sekarang, dari ketiga hacks kepemimpinan ala Majapahit tadi, mana nih yang menurut kalian paling wajib dipunyai sama pemimpin-pemimpin kita sekarang? Atau mungkin sifat apa yang wajib dipunyai ketua OSIS di sekolah kalian? Apakah loyalitas, skill diplomasi, atau jago introspeksi diri? Langsung aja ketik pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya pengen banget baca jawaban-jawaban kalian nih. Kita masuk ke bagian ketiga, ancaman terhadap kota sejarah. Tapi sayangnya, segala kejayaan masa lalu ini lagi ngadepin kenyataan pahit di masa sekarang. Ada kontras yang bener-bener bikin miris. Di satu sisi, kita punya kemegahan Candi Brahu yang masih berdiri kokoh sebagai bukti peradaban tinggi Majapahit, tapi di sisi lain, kerusakan situs sejarah terus terjadi gara-gara aktivitas modern. Dari data dokumen pelestarian Trowulan, kegiatan ngolah tanah kayak pembuatan batu bata oleh warga setempat itu sering banget. Secara nggak sengaja, ngerusak peninggalan yang masih tertanam di bawah tanah. Sedih banget, warisan sebesar ini perlahan hancur karena desakan ekonomi. Ada satu teguran keras dari ahli pelestarian yang bunyinya kayak gini. Tanpa bukti fisik, sejarah kerajaan Majapahit hanya akan tinggal menjadi dongeng. Ini nyata dan serius banget teman-teman. Bayangin kalau reruntuhan Batak kunonya habis digali buat industri atau permukiman, generasi anak cucu kita nanti mungkin bakal ngira kalau Majapahit itu cuma mitos doang, kayak cerita Atlantis. Ini beneran kondisi yang mendesak. Tapi tenang aja, selalu ada solusi kalau kita peduli.
Para sejarawan dan pemerintah udah ngerumusin beberapa langkah penyelamatan yang konkret. Pertama, harus ada penataan ruang dan regulasi lahan yang tegas. Kedua, edukasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Warga lokal harus didukung ekonominya dari sektor pariwisata sejarah, bukan dengan mengorbankan situsnya. Dan ketiga, pengembangan konsep ekomuseum. Jadi situs sejarah dan kehidupan masyarakat lokal bisa menyatu jadi sebuah laboratorium pelestarian yang benar-benar hidup. Akhirnya kita sampai di bagian keempat. Warisan Majapahit masa kini. Buat kalian yang masih ngerasa kalau sejarah itu cuma kejadian masa lalu yang gak ada hubungannya sama kita sekarang, coba deh ingat soal buku 6.000 tahun Sang Merah Putih karya M. Yamin ini. Yang bikin merinding, warna bendera kebanggaan kita itu udah dikonsepkan dan punya akar sejarah yang sangat panjang dari zaman kejayaan masa lampau. Dan Majapahit adalah salah satu puncak di mana panji-panji merah putih ini berkibar yang akhirnya menginspirasi berdirinya negara kita. Simbol negara yang tiap Senin kita hormatin ini ternyata punya napas langsung dari abad ke-13 loh. Dan ternyata nggak cuma bendera. Konsep negara kita tuh penuh dengan Easter eggs dari era Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan kita itu diambil langsung dari karya sastra zaman itu. Terus, Sumpah Palapanya Gajah Mada juga nginspirasi nama satelit komunikasi pertama kita, satelit Palapa. Bahkan, istilah bayangkari di institusi kepolisian kita itu asalnya dari nama pasukan elit kerajaan loh. Fondasi keseharian kita sebagai warga negara saat ini secara harfiah dibangun di atas cetak birunya Majapahit. Jadi jelas ya, Majapahit itu bukan sekedar masa lalu yang udah mati. Majapahit adalah semangat yang masih hidup di dalam identitas kita hari ini. Nah, sebagai penutup ulasan kita, saya punya satu pertanyaan buat kalian. Setelah dengar semua fakta tadi, apa sih satu hal dari Majapahit yang bikin kalian paling bangga sebagai anak muda Indonesia? Apakah kecanggihan tata kotanya, visi pemimpinnya, atau warisan benderanya? Yuk, ramaikan kolom komentar dengan pendapat kalian. Jangan lupa share ulasan ini ke teman-teman kalian. Dan pastikan udah subscribe channel Hanedi biar nggak ketinggalan ulasan visual seru berikutnya. Sampai jumpa dan teruslah bangga dengan sejarah kita yang keren abis.